Kalau kita membaca dasar pertimbangan keputusan PDIP akhirnya membaca Jokowi ini sungguhnya bukan bukan masalah sederhana nih, bukan hanya sekedar masalah etik nih, Bung Rocky. Benar ada masalah etik, tapi ada konsekuensi serius ini berkaitan dengan pelanggaran konstitusi. Jelas itu poinnya ditegaskan oleh PDIP, ini kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi ya, ketika Gibran itu akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden. Dan harusnya ini kan ini keputusan politik dari PDIP ini, karena ini ada konsideran hukumnya, ini bisa ditindaklanjuti dong secara hukum. Tentu dipecat karena melanggar konstitusi partai, dipecat karena melanggar etika partai, itu soal internal. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan dengan cara saksama itu, yaitu poin 7 yang ditulis di dalam surat pemecatan itu. Di sana diterangkan, dipecat karena Presiden Jokowi mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk membuat anaknya Gibran dimungkinkan, dan pada akhirnya sekarang kita tahu berhasil jadi wakil presiden. Kan itu indikasi bahwa ada kejahatan presiden pada waktu itu. Jadi kita mesti fokus di situ bahwa ada pemecatan, tapi di dalam SK itu salah satu, dan saya kira itu pertimbangan yang paling jujur dari PDIP, karena Presiden Jokowi melanggar sumpah jabatannya, itu tidak akan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri. Itu janji dia tuh, dan itu yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bayangkan bahwa PDIP rapat luar biasa untuk merumuskan secara verbatim apa yang akan jadikan alasan pemecatan. Pada akhirnya ditemukan bahwa Jokowi dipecat karena menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Itu ada di butir ke-7. Jadi publik harus tangkap itu. Nah, ini akan jadi masalah bahwa itu adalah pelanggaran janji presiden, dan itu artinya presiden berbuat kejahatan terhadap konstitusi. Konsekuensinya apa? Itu pidana. Jadi kendati dia tidak lagi menjabat, tetapi akan dibongkar satu waktu mungkin. Ya tidak mungkin hari-hari ini, tapi itu akan jadi beban, bukan jadi beban. Jadi persoalannya akan dibahas terus di dalam sejarah politik kita, bahkan dalam hukum tata negara atau dalam hukum pidana, bahwa Jokowi pernah didakwa oleh PDIP sebagai pelanggar konstitusi, sebagai memanfaatkan kekuasaan. Itu namanya kejahatan. Seorang presiden melakukan kejahatan untuk kepentingan diri sendiri, itu artinya dia mesti diseret ke pengadilan. Jadi prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip habeas corpus ini harus diperhatikan oleh penegak hukum tuh. Karena PDIP sendiri yang menulis di dalam butir ke-7 itu bahwa kader dia yang adalah presiden pada waktu itu melakukan kejahatan dengan menggunakan kekuasaannya untuk mengatur Mahkamah Konstitusi. Nah, itu soal yang memungkinkan kita lihat bahwa selanjutnya ini akan jadi skandal itu. Dan skandal itu adalah sesuatu yang harus dibongkar, bukan karena skandalnya, tapi di belakang skandal itu ada kepentingan kita untuk memulihkan kembali tata tertib bernegara kita, sehingga tidak diacak-acak oleh siapapun, apalagi oleh seorang yang punya jabatan tertinggi, itu presiden. Dan berbagai skandal di Indonesia hari-hari ini itu memungkinkan orang mungkin akan anggap oke, ada teori baru untuk menjelaskan kondisi republik itu dengan teori skandal. Kan itu yang harus kita lihat tuh. Ada skandal di Korea Selatan karena presiden mencari cara untuk memperpanjang kekuasaannya dengan mengerahkan militer, akhirnya dia kalah tuh. Ada skandal di Malaysia ketika Anwar Ibrahim itu disudutkan oleh opini publik, ternyata berbalik, wah, Anwar regain honorability-nya itu. Tetapi skandal Jokowi ini nggak mungkin lagi karena dia udah dipecat dan dinyatakan sebagai bersalah secara etis, secara aturan PDIP, dan bersalah secara konstitusi. Jadi skandalnya Jokowi ini betul-betul pelajaran, bukan sekedar pelajaran untuk mereka yang sedang bikin disertasi, tapi contoh yang mesti diperlihatkan pada publik. Jadi semacam pameran tentang seseorang yang pada akhirnya dinyatakan sebagai penjahat. Kan itu konsekuensi dari
dirumuskannya pasal 7 itu, butir ke-7 di dalam